Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast Nur Kolbi, berjumpa lagi dengan kami. Pada kali ini kita akan ngobrol yang seru dengan tamu yang luar biasa dan istimewa. Mudah-mudahan sahabat podcast Nur Kolbi mendapatkan inspirasi berbagi cerita dari tamu-tamu kita yang istimewa ini. Nah, alhamdulillah tamu kita dari siswa-siswi SMP Nurul Kolbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja, sehat ya. Boleh Kak perkenalkan kepada sahabat podcast Nurul Kolbi favoritnya makanannya apa, kemudian hobinya, cita-citanya, dan kegiatan sehari-hari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Raditya Putra Wibowo. Dan saya Balki Sintani Almira Putri. Mungkin dari saya dulu, Pak. Ya, Kalau hobi sih saya lebih suka kalau di situ santai gitu, kayak running biasa. oh jogging, yang santai. Di tempat terbuka atau tertutup? Biasa sih terbuka ya, Pak. Terbuka. Kalau Kak Cinta? Ya, kalau saya sih hobi lebih ke nyanyi sih, Pak. Nyanyi Menyanyi ya? ya. Lebih suka jenis musik apa? Lebih suka ke pop barat. Pop barat. Ya. Wah, luar biasa. Nah, selain tadi hobinya, ini ada hobi olahraga, jogging, nyanyi. Nah, makanan yang paling senang Makanan sih saya biasa kebab sih, Pak. kebab. Enak banget, Pak. Enak banget, Masya Allah kebab. Makanan-makanan daerah, makanan Dodol, khas Betawi, dodol, jajanan ya. enak banget, Pak. Kak Cinta, Saya sih kalau makanan sate ayam. sate ayam. Ya. Kenapa pilih sate ayam bukan sate kambing? Sate kambing dagingnya alot. Oh, daging alot. Kadang dagingnya alot. Nah, kakak nanti kita akan ngobrol karena kakak perwakilan dari siswa-siswi SMP Tenur Kolbi. SMP Tenur Kolbi, kita sama-sama tahu ya sudah mempunyai program unggulan. Salah satunya adalah tahfiz, kemudian kompetensi bahasa, khusus bahasa Inggris, dan kompetensi ICT. Nah, kalau Kak Noval sendiri masuk di penjurusan atau kompetensi apa? Kalau saya ya, Pak. Kalau saya itu masuk di kompetensi tahfiz, Pak. Kompetensi tahfiz. Kalau saya ke kompetensi bahasa Inggris. Nah, kenapa Kakak pilih sendiri atau sekolah yang mengarahkan? Sebenarnya saya waktu itu sempatnya milihnya bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris? Cuman sekolah mungkin lebih percaya sama saya di tahfiz. Wah, sekolah lebih tahu mungkin potensi Kak Noval ya. Nah, kalau Kak Cinta Kalau saya waktu itu milih sendiri sih, Pak. pilih sendiri. Karena minat saya di bahasa, jadi saya milih bahasa Inggris. Nah, tentunya nanti kalian dengan bekal tahfiz yang sudah ada di SMP IT, bahasa Inggris yang ada di SMP IT, cita-cita kalian apa sih? Kalau saya polisi, Pak. Polisi. Kak Cinta, Mungkin masuk ke bidang imigrasi. imigrasi. Kenapa ingin masuk polisi? Soalnya apa ya, Pak? Kayak buat ngelatih mental, kayak saudara saya kan juga banyak yang polisi itu. Mungkin saya nurunin aja, Pak. Soalnya juga lebih suka olahraga gitu. Nah, Mungkin di polisi. si polisi bisa menyalurkan hobinya juga, kemudian profesinya juga baik ya. Kak Cinta kenapa ke imigrasi ya? Saya mungkin niat saya ke imigrasi tuh karena pengen biar bisa lebih berusaha buat mendalami kebahasaan sih, Pak. Kebahasaan. Nah, tahfiz kenapa? Hafalannya sudah sampai berapa juz? Kalau dari saya baru 2 aja sih, Pak. Baru 2 juz. Luar biasa, alhamdulillah ya 2 juz. Kak Cinta untuk conversationnya Conversationnya masih ya masih pemula sih, Pak. pemula ya, baru kelas 8 masih ya? kelas 8. Kelas 8. Insya Allah nanti di kelas 9 lebih dimatangkan lagi ya. Amin. Untuk tahfiz juga demikian ya. Target
capaian yang ingin dicapai, hafalannya kan hafal berapa juz? Target 4 juz Pak. 4 juz. Kak Cinta Apa nih? Apalan Untuk- atau bahasa Inggrisnya? mungkin biar bisa lebih luas kalau lagi ngomong bahasa Inggrisnya aja. Oh, lebih luas ya. Mm. Nah, bahasa Inggris tidak lupa juga kan hafalannya? Enggak Ya, dong. Kak Pasti Cinta ingat. gimana hafalannya? Alhamdulillah sih hafalan sekarang udah ke juz 1. Luar biasa juz 1 ya. Nah, di sekolah selain program tadi kompetensi, ada ekstrakurikuler nih. Nah, boleh kasih tahu teman-teman ekstrakurikuler yang diikuti oleh Kak Noval sama Kak Cinta. Boleh dari saya juga. Ya, dari Kak Noval. Kalau dari saya ekstrakurikuler, saya ikut 2 ekstrakurikuler. 2 ekstrakurikuler. Yang pertama pramuka karena wajib, jadi di pramuka itu kayak ada pasukan khususnya gitu Pak. Ya saya alhamdulillah masuk, sama satu lagi saya minat di ekskul futsal. Ekskul futsal. Cuman Iya, lebih aktifnya di pramuka. pramuka. Kak Cinta? Saya juga ikut 2 ekstrakurikuler sih Pak. Sama kayak Novel, saya juga ikut ke pramuka, ke pasukan khususnya. Terus yang kedua saya ikut Marawis. Dari ekstrakurikuler Kak Noval, Kak Cinta ikuti itu apa sih yang paling berkesan? Disiplinnya kah? Kita belajar disiplin, saling menghargai, atau apa? Banyak Pak. Kita bisa di pramuka bisa belajar mandiri, penguatan mental juga bisa Pak. Habis itu disiplin juga pasti disiplin. Diajarin mandiri juga di ekskul pramuka. Nah, kalau Kak Cinta tadi Marawis ya. Ya, Tadi kayaknya ada hubungan dengan hobinya nih, menyanyi. Seni, sih. darah seni ada. ya. Kalau saya ikut Marawis karena pengen nyoba belajar Marawis aja sih Pak. Selain Marawis ada juga pramuka tadi juga. Pramuka ya. Pramuka. Satu pasukan jangan Ya, satu pasukan pasukan. khusus. Iya. Luar biasa. Yang paling senang disenangi Kak Cinta ekstrakurikuler tadi itu paling Jujur, berkesan tuh apa? paling saya sukain sih pramuka sih Pak. Iya, yang paling kenapa pilih pramuka? Karena setelah saya masuk ke pramuka, khususnya masuk ke pasukan khususnya tuh saya ngerasa saya punya keluarga di sekolah sini. Karena rasa kekeluargaannya juga kental banget menurut saya. Paling kamu nikmati tadi berkesan paling kamu nikmati selama ikut ekstrakurikuler pramuka? Paling saya nikmati sih kegiatan-kegiatan. Jadi di kegiatan-kegiatan itu kayak misalnya habis lomba nih, kita bisa nyanyi-nyanyi bareng, senang-senang bareng. Jadi kayak keluarga jadi satu. Keluarga jadi satu. Sama sih pakai apa? Ekstrakurikuler pramuka ini yang pernah kamu ikuti ada lomba-lombanya tentunya kan ya? Banyak. Boleh ceritakan nggak apa yang sudah diraih, prestasi yang sudah kalian raih di ekstrakurikuler pramuka, lomba-lombanya itu? Piala-pialanya gitu. Iya, ikut lomba apa, juara? Kemarin LKBBT bertepatan lomba di SMN 5 Kota Bekasi. Alhamdulillah dapat juara 1 LKBBT. Juara 1. Dari berapa peserta? Dari Banyak ya. Lebih dari Itu sejawa Bali atau sejabodetabek? sejauh Sejawa. Ya. Kalau Kak Cinta sama Pak. Karena kita juga satu pasukan. satu pasukan. Iya. Berapa lama latihannya? Tergantung sih Pak. Setiap mata lomba tuh latihannya kadang beda-beda waktunya. Bagaimana kalian mengatur waktu belajar sama latihan? dari sebelum lomba kita udah buat perjanjian dulu pas kayak sama Kepsek sama guru-guru. Iya. Kalau misalnya kita ikut lomba ini tugas wajib kita selesai. Oh, dari sekolah sudah mendukung, ya memfasilitasi untuk kalian ikut lomba dan latihan-latihan itu, ya luar biasa. Nah, baru-baru ini sahabat podcast Nurul Kolbi ini mau ingin tahu pengalaman kalian khususnya tahfiz dan bahasa Inggris. Tahfiz baru-baru ini ikut menyelenggarakan daurah ya, melaksanakan daurah ini juga ke Kampung Idris Pak ya. Nah, coba ceritakan pengalaman kalian ikut program daurah
SMP Tenur Polri. Mungkin dari novel dulu Pak. Dari novel, Dari Dauro ya Pak. Jadi pertama awal datang Dauro tuh kakaknya baik. Waktu itu kita Dauro bertepatan di hari libur, ya, hari libur ya. di Megamendung Pak namanya. Waktu itu hari libur kita ada kegiatan Dauro, kita datang ke Bogor disambut dengan baik sama kakaknya. Nah di situ juga kita dibimbing buat mandi itu Pak. Buat mandi, Ada laundrynya. ada laundrynya. Mandi kayak apa tuh halako banyak banget Pak. Halako satu hari berapa kali? Bisa 8 kali Pak. Berapa kali? Dari pokoknya dari awal subuh, dari abis subuh sampai isya. Sampai Isya. Itu halako terus. Wah, luar biasa. Masya Allah. Kak Cinta. Kalau kegiatan saya sama ke kampung Inggris sih pas baru datang kakak atau pembimbingnya lumayan baik nge-welcomein kita kedatangan kita. Nah setelah itu kita dianterin ke campnya masing-masing. Di situ kita ngerapin barang lah Pak, terus istirahat gitu. Setelah itu singkat waktu pas sorenya kita disuruh siap-siap buat ke Kresnanya. Ternyata itu ada penyambutan dari ketua apa ya istilahnya ketua dari kampung Inggrisnya itu ya, penyambutan dari ketuanya, terus juga penyambutan dari kepala sekolah. Nah, dari pengalaman Dauro ini merasakan kangen nggak sama orang tua? Pelaksanaan berapa hari Kak? Pelaksanaan 2 minggu. 2 minggu. Kak Cinta 2 Yes. minggu juga. Ada rasa kangen nggak sama orang rumah, orang tua, adik atau kakak? Kalau dibilang kangen sih enggak sih ya Pak, soalnya 2 minggu doang. Menurut saya kalau 2 minggu ya nggak terlalu begitu lama. Tapi pernah orang tua coba menghubungi komunikasi sama orang tua? Ya itu pun juga seminggu sekali dong. Soalnya kita nggak bawa HP di pondok pesantren, nggak bawa HP. Kak Cinta? Kalau 3 hari awal baru ke sana sih ada rasa kangen Pak. Cuman yang di kampung Inggris mungkin berbeda sama yang di Tafiz. Kita masih dibolehin buat bawa HP. Jadi masih bisa teleponan sama orang tua. Nah, bagaimana kasih tahu teman-teman biar fokus belajar? Biar fokus belajar Pak. Kayak pergaulannya harus dibatasi sih Pak. Batasi. Soalnya pergaulan anak sekarang ya tahu sendiri kan Pak. Yang Kak Noval lihat pergaulan anak sekarang itu yang Kak Noval lihat, yang ketahui itu seperti apa? Ya kayak misalnya keluyuran malam-malam gitu ya. Malam-malam. Ya terus juga kalau dibilang sama orang tua selalu melawan, itu mungkin bisa dihindari. Kak Cinta? Kalau menurut saya sih bagaimana cara mereka memanage waktunya sih Pak. Memanage waktunya. Ya. Nah, Kak Cinta sendiri bagaimana memanage waktunya? Ya, alhamdulillah saya masih berusaha buat lebih baik memanage waktunya sendiri. Tidur? Tidur Jam berapa? jam 10 udah Jam 10 sudah tidur. Kak Cinta? Jam 10 setengah 11-an. Setengah 11-an. Nah, waktu libur bisa lebih malam atau sama? Kalau jujur sih bisa lebih malam Pak. Lebih malam. Kenapa? Waktu libur ya. Iya. Cuma paginya itu bangun tetap sholat subuh. Tetap. Ya, alhamdulillah. Sekarang lagi marak-maraknya kasus bullying. Ya, tapi proses bullying dari mulai tingkat SD sampai dengan SMA atau SMK. Nah, bagaimana tanggapan kalian ini tentang bullying di sekolah atau di tempat lain? Tentang bullying ya Pak. Bullying menurut saya sih itu udah parah banget ya Pak. Mungkin itu udah harus dihapus dari dunia ini intinya. Karena bullying itu juga bisa membuat korbannya stres, kayak buat korbannya depresi, bahkan ada yang gantung diri kan biasa karena bullying. Nah, bagaimana nih tips dari Kak Noval biar anak-anak itu tidak melakukan bullying? Pesan-pesan dari Kak Noval. Pesan dari saya, jika ada teman kalian yang kurang senang sama kalian, mungkin kalian jangan dengerin kata orang itu. Kalian cukup buktiin aja ke diri kalian sendiri kalau kalian tuh bisa melebihi dia gitu. Kak Cinta? Menurut saya bullying itu hal yang paling mengenaskan sih Pak. Soalnya karena perbuatan mereka tuh bisa ngerusak
generasi muda yang mungkin bisa lebih baik di kedepannya, mungkin karena mereka dibully, jadi bisa memperhambat bagaimana cara mereka buat maju ke depannya. Wah, luar biasa nih siswa-siswi SMP Nurul Kolbi. Ya, wawasannya sudah bagus ya, luar biasa dari bullying, cita-cita, kemudian target hidupnya. Nah, yang paling penting buat kalian untuk kedepannya, masa depan kalian itu kalian langkahnya apa sih? Apa yang harus kalian lakukan buat kalian? Ya terutama fokus belajar sih Pak. Fokus belajar, pendidikan kita tetap terapkan dari SD, SMP, SMA, harus kita lanjut. Nah kemudian masa depan mungkin bisa masuk kuliah, Ya, seperti itu Pak. Kak Cinta. Ya sama kayak Nopal sih Pak, lebih untuk saat ini lebih difokusin buat belajarnya, terus juga planning untuk masa depan kemudiannya. Wow, belajar ya, fokus belajar. Nah, mata pelajaran yang kamu paling senang, tentunya semua mata pelajaran juga senang. Yang paling kamu senang, kan Noval yang paling senang mata pelajaran apa? Saya takut guru mapel lihat tadi Kak. Iya, nggak apa-apa. Yang paling senang, semuanya kan tadi senang ya. Semua mata pelajaran senang. Yang paling kamu senang? Kan sebelumnya cita-cita saya polisi ya. Mungkin saya lebih ke PKN sih Pak. PKN. Iya. Kenapa PKN? Saya suka aja kayak sejarah Indonesia, UUD gitu. Wawasan kenegaraan ya, kebangsaan. Kak Cinta. Nah, karena mungkin udah pada tahu, karena saya suka bahasa Inggris, jadi mapel favorit saya bahasa Inggris. Mapel favoritnya bahasa Inggris. Wah, PKN bahasa Inggris. Alhamdulillah, sahabat podcast Nurul Kolbi, dari obrolan tadi, mudah-mudahan sahabat podcast Nurul Kolbi mendapatkan inspirasi dari siswa-siswi SMP itu Nurul Kolbi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.